Viral di media sosial, seorang pemuda menggotong karung yang diduga berisi jasad manusia di Tambora, Jakarta Barat. Ia terekam CCTV saat menyusuri gang dengan karung di pundaknya. Setelah geger di jagat maya, polisi akhirnya menemukan pria itu di kontrakannya di Jalan Kalianyar. Dan isi karung pun terungkap, bukan mayat melainkan biawak berukuran besar. Pria itu mengaku menemukan biawak saat sedang mengamen dan berencana akan menjualnya. Ia membungkus biawak menggunakan karung putih hingga dikira jasad. Meski tidak bersalah, pria itu dengan rendah hati tetap meminta maaf atas kegaduhan yang dibuatnya. Dari Jakarta, Miftahul Gani Anyus melaporkan. Weh bang, lo mau kemana? Weh banyak listrik. Jangan dulu, mau kemana? Warga yang berada di Jalan Kampung Gusti, Penjaringan, Jakarta Utara panik saat melihat asap tebal yang disertai kobaran api pada Senin petang. Deket banget ini apinya. Aduh. Tidak hanya itu, percikan api dari kabel listrik membuat warga yang berusaha memadamkan api tidak berani mendekat. Setelah aliran listrik diputuskan, petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi juga mengalami kesulitan akibat akses jalan yang sempit. Hal ini membuat api merembet ke bangunan lain. Warga dan petugas pemadam akhirnya berhasil memadamkan api setelah 2 jam si jago merah mengamuk. Dalam kebakaran ini setidaknya 5 rumah serta 1 rumah kontrakan berisi 20 kamar hangus terbakar. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, Anyus melaporkan. Weh jauh, katanya nggak jauh. Wah, nggak jauh. Weh, jangan dekat-dekat, weh. Gas lo itu. Stasiun pengisian oksigen di kawasan industri Sumber Jeki di Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten, terbakar pada Senin malam. Ganasnya kobaran api membuat warga dan karyawan panik. Kawasan Sumber Jeki. 3 unit kendaraan damkar dan 11 personel diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api yang membakar 1 unit mobil. Bangunan yang berisi bahan kimia berupa oksigen dan nitrogen juga diduga terbakar akibat ledakan mobil yang korslet saat parkir di dalam bangunan. Akibat peristiwa ini, 1 orang karyawan yang merupakan pemilik mobil yang meledak mengalami luka bakar dan harus dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk pertolongan medis. Polisi datang ke lokasi untuk melakukan olah TKP dan menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, Anyus melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan mengisi Lintas iNews Siang hari ini. Bersama saya Wiki Ardian, inilah Lintas iNews Siang selengkapnya. Sebuah minibus terbakar hebat di tol Purbalenyi KM 127 arah Bandung atau tepatnya jelang exit tol Cimahi. Insiden ini sempat membuat arus lalu lintas di sekitar lokasi alami kemacetan panjang. Sempat terdengar beberapa kali suara ledakan saat kebakaran berlangsung. Petugas pemadam kebakaran Kota Cimahi yang datang ke lokasi kejadian langsung berjibaku memadamkan api yang telah membakar seluruh badan mobil. Hingga kini penyebab pasti kebakaran masih dalam proses penyelidikan petugas. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang pengemudi ojek online terkapar tak sadarkan diri setelah menghantam jalan berlubang di Jalan Letjen S. Parman, Jakarta Barat. Sebelumnya seorang pelajar tewas kecelakaan karena jalan berlubang di Jalan Matraman, Jakarta Timur. Kecelakaan terjadi di Jalan Layang Grogol, Jalan Letjen S. Parman, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat yang melibatkan pengemudi ojek online. Akibat kecelakaan ini, korban tak sadarkan diri dan mengalami luka berat di bagian kepala. Petugas kesehatan Provinsi DKI Jakarta yang tiba di lokasi memberikan pertolongan pertama kepada korban. Menurut saksi mata, Agus, korban yang hendak mengantarkan pesanan ini menghantam lubang yang cukup besar dan terjatuh hingga tak sadarkan diri. Lubang tidak terlihat saat malam hari, terlebih saat kondisi hujan sehingga sangat membahayakan para pengendara. Saat ini korban dievakuasi ke Rumah Sakit Sumber Waras Jakarta Barat untuk mendapatkan pertolongan medis. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Jerit pilu keluarga terdengar saat jenazah Aldi Surya Putra, pelajar kelas 11 SMKN 34 Jakarta, tiba di rumah duka di kawasan Manggarai Utara, Tebet, Jakarta Selatan. Ibunda Aldi yang tak kuat menahan kesedihan pun pingsan saat melihat jenazah anaknya.
Usai disolatkan, jenazah Aldi pun langsung dibawa ke TPU Menteng Pulau Setiabudi, Jakarta Selatan untuk dimakamkan. Ya, ini masih dalam pendalaman. Artinya faktor kecelakaan lalu lintas itu ada faktor pengendara, ada faktor cuaca, ada faktor kendaraan tersebut, serta faktor sarana prasarana yaitu jalan. Nah, ini masih dalam pendalaman. Nanti apabila ada update dari penyelidikan dan penyidikan akan kami sampaikan pada rekan-rekan sekalian. Menurut keluarga, Aldi diketahui meninggal dunia setelah keluarga mendapatkan kabar sekolah bahwa Aldi kecelakaan. Motor yang dikendarai korban terjatuh akibat jalan berlubang yang tak terlihat saat hujan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pedagang cilok keliling tewas akibat ledakan tabung gas LPG di kontrakannya. Sementara itu 3 wanita tersambar petir saat menanam padi di Sleman, Yogyakarta. 2 di antaranya tewas. Seorang pedagang cilok keliling tewas akibat ledakan tabung gas LPG di rumah kontrakannya di Bogor, Jawa Barat. Warga sekitar yang mendengar suara ledakan langsung bergegas menuju lokasi dan mendapati korban dalam kondisi kritis. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit namun nyawanya tak tertolong. Itu disebabkan karena mungkin karena tabung yang bukan bocor ya ngejeos. Itu mungkin terlalu lama ngejeos ya, makanya dia ada di ruangan itu ya. Nah, terjadi ngejeos itu mungkin uap gas itu ngumpul di satu ruangan. Selain korban tewas, 1 orang lainnya terluka dalam peristiwa itu. Saat ini korban masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Hingga kini pihak polisian telah memasang garis polisi di lokasi kejadian perkara dan masih melakukan penyelidikan. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, News melaporkan. Telepon tidak ambulan putih. Aku Elma. Mbak Elma kon baru. 2 wanita parubaya tewas tersambar petir di Desa Margoluih, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Mereka meninggal di tempat saat hendak berteduh dari hujan deras usai menanam padi di sawah. Sementara korban lainnya selamat meski sempat pingsan. Peristiwa tragis itu terjadi saat hujan deras melanda kawasan itu. 3 buruh tani yang sedang bekerja bermaksud berteduh di gubuk, namun tak lama gurun menggelegar dan petir menyambar mereka. Turun hujan, korban selamat ini berteduh duluan, kemudian yang 2 dipanggil. Setelah sama-sama berteduh, tahu-tahu ada petir. Nah, untuk korban selamat ini sempat pingsan namun kemudian sadar. Dan yang kedua ini kita bawa ke rumah sakit tapi meninggal. Setelah disemayamkan di rumah duka, kedua jenazah korban langsung dimakamkan keluarga. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan.